Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Naysila dengan NIM C0E025039 dari kelas R001 Prodi Keuangan Daerah dengan mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Bapak Wirme Kaputra dan Ibu Dahlia. Di sini saya akan membahas tentang cara menghitung pajak, norma perhitungan pajak, dan cara menghitung pajak menggunakan norma perhitungan. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih. Jadi, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pembangunan. Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan self-assessment, artinya wajib pajak menghitung sendiri pajaknya. Banyak wajib pajak yang masih kurang memahami cara menghitung pajak dengan benar. Oleh karena itu, penting memahami perhitungan PPh dengan metode norma perhitungan pajak agar tidak terjadinya kesalahan. Cara menghitung pajak. Pajak penghasilan atau PPh dikenakan atas semua penghasilan yang diterima wajib pajak penghasilan, tidak hanya berupa gaji, tetapi juga berupa tunjangan, honorium, dan lainnya. Perhitungan pajak dilakukan secara bertahap dari penghasilan bruto hingga pajak terutang. Tujuannya agar pajak yang dibayar sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Langkah pertama, menghitung pajak penghasilan neto. Penghasilan bruto adalah seluruh penghasilan yang diterima dalam 1 tahun. Untuk mendapatkan penghasilan neto, maka dikurangi dengan biaya-biaya seperti iuran pensiun, biaya jabatan, biaya lainnya terkait pekerjaan. Penghasilan neto menjadi dasar sebelum menghitung pajak. Lalu kemudian setelah menghitung penghasilan neto, maka kita menghitung PTKP-nya. PTKP yaitu penghasilan tidak kena pajak. Batas penghasilan yang tidak dikenai pajak besarnya tergantung status wajib pajak. Pribadi yaitu 54 juta batasnya, tambahan nikah menjadi 4.500.000, tambahan anak dengan maksimal 4.500.000 per orang. Jika penghasilan di bawah PTKP maka tidak akan dikenakan pajak. Langkah selanjutnya yaitu menghitung PKP, yaitu penghasilan kena pajak dengan cara penghasilan neto tadi dikurangi dengan PTKP. PKP adalah dasar utama dalam menentukan besarnya pajak. Jika hasilnya kecil, maka pajak yang dibayar juga kecil. Selanjutnya, menghitung tarif pajak atau tarif pajak PPh-nya. Tarif pajak bersifat progresif. Dengan penghasilan kurang dari 50 juta, maka hanya dikenakan tarif 5%. Penghasilan 50 sampai 250 dikenakan 15%, 250 sampai 500 juta dikenakan 25%, penghasilan lebih dari 500 juta maka akan dikenakan 30%. Semakin besar penghasilannya maka semakin besar pula persentase pajaknya. Biar lebih mudah, kita akan masuk ke contoh perhitungan. Di sini ada namanya Rivaldi. Nikah dengan punya 1 anak, berarti K1. Penghasilan bruto setahunnya 100 juta, iuran pensiunnya 2 juta. Penghasilan bruto 100 juta dengan penghasilan neto 98 juta, PTKP 63 juta dan PKP-nya 35 juta. Pajaknya maka 5% dikali 35 juta dapat 1.750.000. Inilah pajak yang harus dibayarnya selama 1 tahun, berarti 1.750.000. Selanjutnya, norma perhitungan penghasilan neto. NPPN adalah metode untuk menghitung penghasilan neto dengan presentasi tertentu. Digunakan untuk mempermudah wajib pajak yang tidak membuat pembukuan secara lengkap. Biasanya digunakan oleh wajib pajak orang pribadi dengan usaha yang kecil. Penggunaan NPPN ada syarat, yaitu wajib pajak orang pribadi dengan omset kurang dari 4,8 miliar. Harus melakukan pencatatan bukan pembukuan lengkap dan wajib memberitahu DJP dalam 3 bulan pertama tahun pajaknya. Jika tidak, maka dianggap dengan menggunakan pembukuan biasa. Cara menghitung pajak dengan NPPN itu langkah-langkahnya dengan menentukan jenis usaha dan lokasinya, kemudian menghitung penghasilan bruto yang telah kita bahas tadi, lalu gunakan persentase normanya. Rumusnya, penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto dikali persentase NPPN. Kesimpulannya, jadi perhitungan pajak dilakukan bertahap dari bruto hingga pajak terutang. PTKP berfungsi sebagai batas bebas pajaknya, dan norma perhitungan akan mempermudah wajib pajak tertentu dalam menghitung pajak. Pemahaman yang baik akan mencegah kesalahan dalam pembayaran pajak. Sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.